Satriwibowo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Di sini aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Budaya positif, tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, jadi ini berpihak pada murid. Panjenengan semua jadi guru, ya, itu sebagai fasilitator, menuntun, mendampingi, ya, memuliakan peserta didik. Nah, semuanya itu nanti berpihak pada murid, atau bahasa yang lain ada student center, ya, bahasa Inggrisnya. Budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu semua syarat-syarat sebagai budaya positif seperti itu, Bapak Ibu. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Untuk model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghubung dan membuat siswa merasa bersalah. Ini nanti saya terangkan ada pada halaman berikutnya. Untuk sebagai peserta didik itu tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah itu dikembangkan menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan dapat terwujud. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Jadi di sini untuk mewujudkan suatu visi sekolah itu harus penerapannya melalui budaya positif. Nah, yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, ya. Dan selanjutnya, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Ini untuk karakter profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Bapak Ibu? 5, ya. Ada kreatif, inovatif, kolaboratif, dan apa lagi satunya? Satunya apa, Pak Eko?
saja Pak. Untuk selanjutnya yaitu menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan resolusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi untuk peran guru penggerak di sini ya, ini tidak semua, maksudnya ini tidak hanya guru penggerak tapi guru sama. Ya, perannya itu seperti yang pertama untuk peran guru penggerak itu dan lanjutkan dulu next ya. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk memontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Ini untuk keyakinan kelas seperti itu. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, itu ada minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatkan karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab. Ini proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang selanjutnya, munculnya karakter budaya nalar kritis pada proses pembelajaran. Jadi kelimanya itu adalah tujuan yang ditetapkan untuk tolak ukur sejauh mana kegiatan itu sudah dilaksanakan. Sekarang masuk ke disiplin positif. Disiplin ini banyak orang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470, yang berbunyi di mana ada kemerdekaan di situ harus ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan hal tersebut, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini monggo Pak. Adapun definisi kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mardika iku Jawanya. Orang mung lepasing panggrih nguga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu arti kata merdeka. Ada yang mengatakan lain menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya, dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti
menghendaki mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Di sini untuk selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, melanggar, disitulah bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan untuk dipenuhi, ya. Jadi tidak terus dikasih hukuman atau diberi sanksi-sanksi yang lain, ya. Tapi kita sebagai pendidik harus mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan kepada peserta didik kita atau anak didik kita. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Contohnya, Pak Dewan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, iya, makan, minum, kesehatan, pekerjaan itu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Untuk yang selanjutnya kebutuhan cinta kasih sayang. Ini bisa didapatkan di keluarga. Ketika Bapak Ibu punya keluarga, anak istri, ya. Bukan selingkuhan, Pak Eko. Ya. Bukan ya, ini keluarga. Itu kasih sayang di situ, ya, untuk kebutuhan yang kedua. Untuk kebutuhan yang selanjutnya itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu ketika kita menjadi seorang pemimpin, seperti kepala sekolah, kepala desa, ya. Itu Pak Farihul, kepala sekolah, ini kebutuhannya masuk kebutuhan pada penguasaan, Pak Farihul. Ya. Untuk yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu biasanya kaitannya dengan hobi, kesukaan kita, nah, di mana kita bisa mengekspresikan, ya, hobi kita, melakukan suatu hobi. Nah, disitulah kebutuhan kebebasan kita bisa terpenuhi. Ketika Pak Eko mau main bulu tangkis, tenis, dilarang sama istrinya, nah itu kebutuhan kebebasannya bisa terkekang, ya, tidak terlampiaskan. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku. Untuk yang pertama yaitu menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut dapat mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi nomor 3. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi 3 itu yang paling cocok itu yang nomor 3, Bapak Ibu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini contoh motivasi perilaku manusia ada 3 yang telah ditulis oleh
kemudian dosen seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Dosen telah berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau setelah manajer. Jadi kita sebagai guru itu ada posisi 5 kontrol restitusi. Kira-kira dari kelimanya itu yang menurut Bapak Ibu paling didahulukan itu yang nomor berapa Bapak Ibu? Dari yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita itu dimulai dari yang paling bawah dulu, yaitu sebagai manajer dan pemantau. Itu bisa melihat perkembangan anak sesuai dengan apa yang mereka punyai, kaitannya dengan motivasi anak. Untuk lebih jelasnya ini ada video yang menjelaskan dari 5 posisi kontrol dalam tayangan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dawson dan contoh penerapannya. Ini bisa dilihat Pak Bun ya, untuk posisi kontrol dan penerapannya. Itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada contoh kasus itu Naren ya, yang terlambat ke sekolah. Nah, untuk posisi penghukum itu seperti apa sih? Ya, kita bisa lihat untuk gaya bicaranya seperti apa ya, nada-nadanya. Untuk posisi penghukum itu lebih jelasnya ini bisa dilihat lagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak kita makan aja Bapak Ibu ya, biar santai. Dia kamu jadi anak Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Itu tadi seperti apa posisi hukum yang Bu bisa dipahami ya Bu? Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Untuk selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Ini ekspresi wajahnya bisa dilihat bareng-bareng. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini untuk posisi yang terakhir, Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Diharapkan kita sebagai pendidik itu kalau bisa tidak sampai ke posisi yang penghukum, ya. Kita sampai posisi yang manajer, pemantau dan sebagai teman saja. Karena posisi yang Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. jelas ya Bapak Ibu. Ya, jadi kelima posisi kontrol tadi itu kita sebagai guru itu harus kita miliki
Nah, untuk mewujudkan suatu pendidikan yang betul. Nah, kita sebagai guru paling tidak menguasai yang paling bagus dari kelima posisi kontrol itu sebagai manajer dan sebagai pemantau. Nah, di situ menuntut anak untuk kaitannya dengan karakter anak, mendidik karakter anak biar anak tersebut nanti bisa mewujudkan tujuan dari apa yang mereka tujukan kaitannya dengan pendidikan. Untuk posisi yang penghukum itu kalau bisa hindari posisi yang penghukum itu biar nanti anak tidak istilahnya dendam, benci, teringat apa yang Bapak Ibu guru berikan hukuman kaitannya dengan hukuman. Itu 5 posisi kontrol tadi sudah dari video tadi sudah jelas dan penerapannya seperti apa. Untuk yang selanjutnya adalah keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi kebiasaan yang bagus itu nanti akan menuju ke suatu budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, yang hal pertama itu menciptakan dan menyepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini itu terjadi karena adanya kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan peserta didiknya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu jawabannya bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Harus berlaku begini atau begitu yang membuat tidak nyaman dan terpaksa. Jadi di sini keyakinan itu muncul dari dalam diri anak, tidak terus dipaksa, Karena kalau dipaksa itu beda dengan munculnya ketika dari dalam diri anak tersebut. Di sini ada cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu hendaknya bersifat lebih abstrak. Abstrak tahu ya, Pak Devan apa abstrak Pak Devan? Apa Bu Sri? Nyata ya. Nah, bentuk keyakinan kelas itu hendaknya bersifat abstrak, nyata. Yang kedua, keyakinan dituliskan berupa pernyataan universal. Artinya pernyataan umum ya Bu. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan ini bentuknya aturan positif, bukan negatif. Negatif itu seperti sanksi itu negatif. Yang selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan yang sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Yang selanjutnya warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keyakinan kelas terbentuk lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini modelnya seperti musyawarah, diskusi. Kira-kira apa yang nanti dijadikan suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira ada dari keyakinan kelas ini sudah paham atau mungkin
Ibu? Paham ya? Bisa dicontohkan contoh dari keyakinan kelas seperti apa Bu? Jadi panjenengan nanti kan ngajar di kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari seorang guru dan murid dalam proses pembelajaran. Kesepakatan ketika awal masuk pelajaran ketemu anak didik kita, kira-kira yang disepakati apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Pertama, disiplin, ya, hadir tepat waktu. Jadi nanti bisa semuanya melaksanakan konsekuen dengan kesepakatannya. Selanjutnya kira-kira apa setelah hadir tepat waktu? Gimana Bu? Iya, kebersihan kelas. Nah, selanjutnya satu lagi, keluar harus izin sama bapak guru. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Ya. Untuk yang selanjutnya, ini yang terakhir ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Nah, tadi sudah dibahas di halaman sebelumnya. Memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi restitusi ini tujuannya jelas, kaitannya dengan hal positif. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku yang menyenangkan orang lain. Maaf, perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak anak didik kita, tapi memberikan penawaran, option, pilihan mereka. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Di sini guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah. Itu contohnya seperti itu, contoh kalimatnya. Bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya, Bapak Ibu. Pada bagian dasar segitiga restitusi merupakan langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini tujuannya merubah orang yang merasa gagal karena berbuat merasa menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Nah, seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menyenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, itu memvalidasi tindakan yang salah. Langkah ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Ini langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan. Maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya.
Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Ini ada contoh kasus ya. Di sini ada seorang murid yang skenario seperti ini, Bu. Nah, Sidang pelajaran ijazah. ini ada skenario kasus ya. Itu kelas 9, itu atas nama Nanda, itu benci dengan pelajaran penjaskes, penjas orkes. Nah, di situ anak tersebut ya berteriak-teriak dengan suara sedikit tinggi dengan kata-kata aku benci penjas. Nah, nggak mau ikut berolahraga, katanya capek. Nah, disitulah suatu permasalahan yang dimiliki oleh Nanda. Nah, dari 3 tahapan tersebut tadi ada tahap yang pertama, kedua, ketiga. Ini bisa dilihat contoh kasus dan penyelesaiannya seperti apa. Yang pertama ada tuh ya. Ini pertanyaan kedua itu pada langkah kedua itu tadi skenario apa kasus yang pertama ya. Ini untuk kasus yang kedua tentang bullying. Di sini ada seorang siswa yang namanya Sapi, kelas 9. Dia itu merasa ketakutan sendiri ya, sering menyendiri bahkan sering murung. Nah, hal tersebut ternyata bahwa Sapi itu mendapat pembulian ya dari teman satu kelasnya itu yang namanya Rizky. Hal tersebut bisa mencari informasi ke teman-temannya. Nah, untuk penanganannya seperti apa ini ada contohnya Bapak Ibu. Ini 3 tahap ya yang seperti tadi sama.
Rizky itu sangat senang sekali ketika Syafiq itu semakin menderita Pak Eko. Nah, jadi dibully terus, ya, sampai Syafiq itu menangis, merasa dijauhi teman-temannya ya, padahal sebenarnya tidak, karena kasus pembulian tersebut. Di sini tuh Rizky keluarganya itu kebetulan harmonis ya, apa yang Rizky dapatkan itu bisa terwujud. Akhirnya dengan kondisi itu Rizky membuli ya, temennya yang dibully itu Syafi'i. Tapi dari kejadian tersebut ya, kita coba menyelesaikan dengan segitiga resolusi 3 tahap tersebut. Akhirnya si Rizky dapat menyadari bahwa tindakannya itu salah, kurang tepat Bapak Ibu. Contoh testimoninya setelah kasus tersebut ya diselesaikan dengan segitiga restitusi, ya, ada perubahan yang sudah nampak ini pada Anda. Ini contohnya ini. Yang kedua dari Rizky. Sekarang selesai Bapak Ibu. Dari sekian tadi yang saya paparkan ya, kira-kira mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu kaitan dengan ya disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Ada keyakinan keras juga. Paham semua ini Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu jadi paham dan bisa menerapkannya kepada peserta didik kita. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.